Pegiat media sosial Eko Kuntadi bereaksi lantang atas pengakuan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Aziz Yanuar membenarkan FPI yang didirikan Muhammad Rizik Syihab menerima dana dari luar negeri untuk dana kemanusiaan. Nah kan, Teriak-teriak asing-asing. Nyatanya mereka cuma boneka, yang mulut dan jubahnya dipinjam untuk merangsek bangsa ini, tulis Eko Kuntadi, di akun Twitternya @ekokuntadi, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Kuasa hukum FPI, Aziz Yanuar, membenarkan jika organisasi FPI yang didirikan Habib Rizik Syihab menerima bantuan dari luar negeri. Transferan dari luar negeri itu, untuk dana kegiatan kemanusiaan. Itu menandakan FPI mendapat kepercayaan banyak warga dunia, dalam mengelola dana umat untuk bencana kemanusiaan, anak-anak yatim, dan bantuan bencana, serta yang lainnya, kata Aziz Yanuar, kepada wartawan, Minggu, tanggal 24 Januari tahun 2021. Akun Gosip Maklambe Turah, membagikan pernyataan Aziz Yanuar ini, dan langsung panen komentar. Di antaranya, akun Ferry Setiawan menulis, bongkar dan terus dalamin. Fairuzman, tar lagi juga terdeteksi lebih jelas, siapa saja pihak yang terlibat, pendanaan apa. Sebelumnya diberitakan, Aziz mengatakan FPI memang berfokus pada bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Salah satunya bantuan untuk warga Palestina. PPATK sebelumnya mendeteksi ada arus lalu lintas keuangan lintas negara, terkait rekening Front Pembela Islam, FPI. Rekening FPI diblokir negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bersifat independen dan bebas dari campur tangan, dan pengaruh kekuasaan manapun. PPATK juga blokir rekening Munarman, sekretaris FPI. Lalu siapa Munarman? Munarman lahir dan besar di Palembang dan merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Munarman adalah anak dari H. Hamid, seorang pensiunan guru sekolah rakyat, dengan pasangannya Ni Nurjanah, ibunya. Pada tahun 1996, Munarman menikah dengan Ana Noviana dan menetap di Palembang. Dulu Munarman adalah jubir FPI, advokat, mantan aktivis HAM, mantan ketua umum YLBHI dan kemudian beralih menjadi Panglima Komando Laskar Islam, kelompok FPI. Jumlah rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya yang sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertambah. Jumlah rekening sampai saat ini mungkin 79, kata Kepala PPATK, Dian Ediana Rai ketika dihubungi Kompas.com, Jumat, tanggal 8 November tahun 2020. Akan tetapi, Dian tak menjelaskan penambahan rekening yang diblokir tersebut secara rinci. Angka tersebut ditambahkan Dian, bukanlah angka final. Dian juga tak menjelaskan, ada berapa lagi rekening FPI yang akan diblokir. Iya, analisis masih sedang berlangsung, tambahnya. Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa pemblokiran rekening FPI, bukan semata-mata karena FPI dilarang oleh pemerintah. Itu salah satu saja pertimbangan. Bunyi SKB itu memang kan penghentian semua kegiatan FPI, tentu saja di dalamnya termasuk kegiatan keuangan, tambahnya. Hal lain adalah pada intinya merupakan tugas PPATK untuk melakukan langkah-langkah sesuai undang-undang, termasuk melakukan penghentian sementara aktivitas suatu rekening untuk memudahkan proses analisis dan pemeriksaan dari suatu rekening yang perlu kita klarifikasi, ujar Dian. Pembekuan sementara rekening tersebut dilakukan sesuai kewenangan PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman memprotes pemblokiran rekening miliknya. Saya baru terima suratnya hari ini. Rekening atas nama saya saja, yang digunakan untuk menampung biaya pengobatan ibu saya, yang sedang terbaring sakit, patungan saudara-saudara saya, diblokir juga, kata Munarman, dalam pesan singkat yang diterima, Senin, tanggal 11 Januari tahun 2021.
Munarman pun menceritakan kondisi ibunya, yang disebutnya sedang sakit. Itu rekening atas nama saya, hanya untuk biaya berobat ibu saya, yang pensiunan dan sudah enggak bisa jalan lagi, hanya terbaring di tempat tidur, diblokir juga oleh rezim zalim, bengis dan tidak berperi kemanusiaan ini, kata Munarman.